Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 4E dengan judul tema Liquid into Gas dengan dosen pengampu mata kuliah PAP yakni Bu Dr. Haja Laili Nurul Komariah, STMT, akan memaparkan hasil kerja dari kelompok kami. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, yakni Ahmad Habdi Azikri dengan ujung NIM 038 dari kelas B Indralaya. Kemudian ada Kaila Triputri Salsabila dari kelas Fiber dengan ujung NIM 098. Dan yang terakhir ada M. Ibnu Syabil dengan ujung NIM 081 dari kelas A Indralaya. Untuk pemaparan pertama akan dimulai dari saudara Kaila dan selanjutnya akan disampaikan secara estafet. Kepada saudara Kaila dipersilakan. Baiklah, liquid into gas. Mixing didefinisikan sebagai pengadukan dua atau lebih zat dengan tujuan untuk mencapai homogenitas atau pencampuran yang baik. Sedangkan agitasi merupakan pencampuran fase dapat dicapai dan di mana perpindahan massa dan panas dapat ditingkatkan antara fase dengan permukaan luar. Dalam beberapa kasus, agitasi dan mixing dapat digunakan secara bersamaan dalam satu proses kimia. Misalnya, pada proses pengolahan air limbah, agitasi digunakan untuk mencegah pengendapan partikel padat dalam tangki sedimentasi. Sedangkan mixing digunakan untuk mengaduk cairan di dalam tangki reaksi untuk mencapai homogenitas yang baik. Proses liquid into gas sendiri merupakan proses pencampuran antara fase liquid dan fase gas. Ini terjadi ketika molekul dalam cairan mendapatkan energi yang cukup untuk melepaskan diri dari ikatannya dan menjadi gas. Contoh proses dari liquid into gas yaitu atomization dan spraying. Next. Selanjutnya ada atomization. Apa sih atomization itu? Atomization merupakan proses mengubah sebuah cairan menjadi partikel-partikel kecil atau kabut yang terdiri dari partikel-partikel cairan yang sangat halus. Proses atomization ini biasanya dilakukan dengan menggunakan sebuah alat yang disebut atomizer. Atomizer akan mengubah cairan menjadi partikel-partikel kecil dengan cara menghembuskan atau menjemprotkan cairan tersebut dengan tekanan tinggi melalui nozzle ke udara pembawa. Nah, proses atomization ini umumnya digunakan dalam berbagai aplikasi industri seperti produksi cat, tinta, pestisida, parfum, dan bahan bakar. Proses atomization juga digunakan dalam aplikasi teknologi yang lebih canggih seperti dalam produksi partikel nano. Adapun contoh alat dari atomization ini ya ini gas vakum atomizer dan gas metal atomizer. Beberapa keuntungan dan kerugian dari menggunakan proses atomization. Untuk keuntungan sendiri, tidak ada bahan yang terbuang selama proses produksi. Ongkos produksi yang murah karena tidak memerlukan proses finishing, dapat menghasilkan produk dan porositas yang terkendali, dan dapat menghasilkan produk yang kecil dengan toleransi tinggi dengan permukaan halus dalam jumlah yang banyak. Sedangkan untuk kerugian sendiri, yang pertama jenis produk yang rumit harus memerlukan mesin press tertentu. Kemudian setiap produk dengan geometri tertentu memerlukan cetakan tertentu juga. Selanjutnya, Baik, selanjutnya yaitu ada proses spraying. Spraying merupakan suatu proses menyemprotkan cairan dengan tekanan tinggi melalui nozzle atau sebuah lubang kecil untuk menghasilkan semprotan cairan yang tersebar merata dalam bentuk gas yang digerakkan oleh tekanan udara atau cairan. Proses spraying umumnya digunakan dalam berbagai aplikasi industri seperti produksi cat, tinta, pestisida, parfum, bahan bakar, dan banyak lagi. Teknik spraying juga digunakan dalam aplikasi pertanian untuk menyemprotkan pupuk atau pestisida pada tanaman. Contoh alat yang menggunakan proses spraying ini yaitu ada spray gun, spray bottle, dan pump sprayer. Kemudian keuntungan dari proses spraying yaitu yang pertama adalah dapat digunakan dalam berbagai aplikasi dengan berbagai kebutuhan ukuran partikel. Yang kedua yaitu menghasilkan lapisan yang tipis dan merata pada permukaan objek yang disemprotkan. Kemudian yang ketiga, mempermudah dan meningkatkan efisiensi waktu dalam aplikasi industri maupun pertanian. Selanjutnya itu kerugian dari proses spraying, yaitu yang pertama kecenderungan terjadinya overspray atau semprotan berlebih yang tidak diinginkan. Kemudian dapat menghasilkan polusi udara
yang dapat berdampak negatif pada kesehatan dan lingkungan. Baik, selanjutnya. Selanjutnya berupa video proses mekanisme atomization itu sendiri. Nah, jadi partikel-partikel kecil yang dihasilkan dari proses ini memiliki luas permukaan yang lebih besar dibandingkan dengan partikel-partikel yang lebih besar, sehingga dapat meningkatkan reaktivitas dan juga efisiensi dalam aplikasi yang digunakan. Selain itu, partikel-partikel yang sangat halus juga dapat menembus hingga ke area yang lebih kecil dan dalam, sehingga dapat meningkatkan efisiensi aplikasi pada proses yang lebih presisi. Untuk penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada video berikutnya. The atomization process begins with a solid wire being fed from a spool into the atomization unit. Using a wire instead of a metal stream allows for greater control over the feed process, granting improved stability and accuracy during this stage. In a single step, high-temperature plasma torches melt and atomize a small section of the wire. The 2-story tall atomizer is large enough to provide the necessary residence time for the particles to form and settle in the most optimal manner. The surface tension of the atomized particles reforms them into even spherical shapes. At the same time, residual argon gas is allowed to escape from the particle. This process avoids irregularly shaped particles and gas pockets that are typical with cold gas atomization. Fully formed particles typically range from 0 to 180 microns. They are highly spherical powders with superior flowability, low porosity in satellites, and feature device compatibility across all additive manufacturing modalities. Baik, di sini merupakan salah satu contoh penerapan proses spraying, yaitu mekanisme dari cara kerja spray nozzle. Spray nozzle di sini memiliki 4 buah aliran yang berbeda dan dibedakan dengan warna. Untuk warna hijau yang di atas itu merupakan liquid, kemudian yang berwarna merah di bawah itu merupakan atomizernya, kemudian yang biru itu adalah fan air atau spray width, dan yang oranye tersebut merupakan silinder atau control needle yang digunakan untuk mengaktifkan atau mematikan liquid flow-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, untuk studi kasusnya sendiri, yaitu sebuah pabrik kimia ingin merancang alat pencampuran cairan ke dalam gas dengan laju alir cairan 10 liter per menit dan laju alir gas 50 liter per menit. Campuran yang diinginkan adalah 80% gas dan 20% cairan. Densitas cairan yang akan dicampur adalah 1,2 gram per mililiter, sedangkan densitas gas adalah 0,8 gram per liter. Berapa banyak cairan yang dibutuhkan dalam 1 jam dan berapa banyak gas yang dibutuhkan dalam 1 jam? Baiklah, langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah ini adalah sebagai berikut. Hitung terlebih dahulu laju alir campuran yang diinginkan. Jika laju alir cairan adalah 10 liter per menit dan laju alir gas adalah 50 liter per menit, maka laju alir campuran adalah 10 liter per menit ditambahkan dengan 50 liter per menit, maka akan mendapatkan hasil 60 liter per menit. Lalu menghitung rasio volume cairan terhadap volume gas yang dibutuhkan. Untuk mendapatkan campuran 80% gas dan 20% cairan, rasio volume cairan terhadap volume gas yang dibutuhkan adalah
volume cairan dibagi volume gas. Jadi 0,2 dibagi dengan 0,8 menghasilkan 0,25 liter cairan untuk setiap liter gas yang digunakan. Lalu, menghitung laju alir cairan dan gas yang dibutuhkan. Diketahui bahwa laju alir campuran yang diinginkan adalah 60 liter per menit. Maka laju alir gas yang dibutuhkan adalah Q gas sama dengan 60 liter per menit dikali 80%. Akan mendapatkan hasil 4 liter per menit. Sedangkan laju alir cairan yang dibutuhkan adalah Q cairan sama dengan 48 liter per menit dikali 0,25, menghasilkan 12 liter per menit. Berikutnya, hitunglah massa cairan dan gas yang dibutuhkan dalam 1 jam. Dalam 1 jam, laju alir gas yang dibutuhkan adalah 48 liter per menit, dikalikan dengan 60 menit. Akan mendapatkan hasil 2.880 liter per jam. Dengan densitas gas sebesar 0,8 gram per liter, maka massa gas yang dibutuhkan dalam 1 jam adalah massa gas sama dengan rho gas dikali volume gas dikali Q gas. Jadi rho gasnya itu 0,8 gram per liter, volume gas 2.880 liter per jam. Maka massa gasnya akan mendapatkan hasil 2.304 gram per jam. Sedangkan untuk cairan, laju alir yang dibutuhkan dalam 1 jam adalah 12 liter per menit dikali 60 menit, sama dengan 720 liter per jam. Dengan densitas cairan sebesar 1,2 gram per mililiter, maka massa cairan yang dibutuhkan dalam 1 jam adalah massa cairan sama dengan rho cairan dikali volume cairan dikali Q cairan. Sama dengan 1,2 gram per mililiter dikali 0,25 liter dikali 720 liter per jam. Maka akan mendapatkan hasil 216 gram per jam. Baik, begitulah pemaparan hasil kerja dari kelompok kami. Berikut merupakan sumber rujukan buku yang kami gunakan dalam membuat hasil kerja kelompok kami. Selanjutnya, mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan kesalahan kami dalam menyampaikan informasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.